Halo teman-teman Vlog, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini gue akan ngebahas sebuah Toyota Land Cruiser seri 100. Seri 100 ini adalah Land Cruiser yang lahir di tahun 98 sampai 2007. Jadi setelah selesai dan sukses dengan seri 80, Toyota merasa udah saatnya Land Cruiser ini kembali untuk membuat Toyota Land Cruiser yang comfort oriented ya, atau yang lebih mengedepankan kenyamanan. Lahirlah seri 100. Yang menarik, di seri 100 ini ada dua varian. Yang pertama 100, dan yang kedua, ya sebenarnya yang kayak di samping gue ini, yang 105. 105 itu adalah versi yang buat orang mungkin merasa lebih cocok untuk dipakai off-road ya, atau kegiatan-kegiatan yang emang berkaitan dengan itu. Sementara untuk seri 100 lebih mengedepankan kenyamanan, sehingga memang lebih cocok untuk dipakai di perkotaan. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Nah, sebelumnya, kalau ngomongin 105 ini sebenarnya termasuk langka ya dibandingkan dengan yang seri 100. Seri 100 itu memang lebih global dan dia itu mempunyai beberapa versi nama juga ya. Kayak misalnya kalau di Jepang itu dijual dengan nama Toyota Cygnus. Ada juga yang versi dari Lexus-nya ya, yaitu Lexus LX 470. Kalau kita ngomongin populasinya, emang 105 ini lebih langka dari yang seri 100 ya, karena dijualnya di negara tertentu aja. Misalnya di Australia, di Amerika Selatan, di Timur Tengah, dan juga di Afrika Selatan. Sementara itu dia ya, kalau yang seri 100 emang dijualnya lebih global atau lebih mendunia. Terus kalau kita ngomongin trimnya itu ada yang standar. Ada juga yang RV, ada juga yang GXL ya. Ini untuk yang di 105. Itu di yang era yang awal. Kita suka bilangnya juga yang MK1 ya. Jadi dari tahun 98 sampai 2002. Setelah tahun 2002 itu muncul yang MK2. Anggap aja seperti facelift ya. Jadi ada beberapa upgrade yang dilakukan untuk fiturnya. Tapi untuk trimnya setelah MK2 itu hanya ada standar dan juga GXL. Dan tipenya untuk yang MK2 itu tinggal mesin yang bensinnya aja ya. Sementara yang di MK1 itu masih ada pilihan yang bensin dan juga diesel. Nah sekarang kalau kita ngomongin perbedaannya antara yang Land Cruiser 100 dan 105. Kalau yang 100 itu garda depannya udah mengadopsi IFS ya, atau Independent Front Suspension. Tentunya lebih nyaman ya pastinya ketimbang pakai yang solid axle. Nah sementara kalau kita ngomongin untuk suspensinya di bagian depannya itu awalnya dia pakai batang torsi, setelah itu pakai air suspension ya, atau pakai balon. Terus seri 100 dia itu sasisnya beda juga sama yang 105. Dia itu sasisnya lebih lebar teman-teman. Karena salah satunya untuk ngakomodir sistem suspensi IFS tersebut ya. Dan satu lagi, kalau yang di seri 100, pilihan mesinnya itu lebih beragam. Karena dia ada pilihan mesin yang V8. Sementara, kalau yang di 105 ini, pertama untuk gardannya. Ini gardannya itu sama kayak gardan di seri 80. Jadi solid axle ya, atau live axle orang sebagian ngomong. Itu kalau kita pakai solid axle memang untuk off-roadnya itu lebih bandel ya, lebih tangguh gitu. Walaupun kalau kita ngomongin kenyamanan berkendaranya tetap lebih enak IFS ya, berarti di yang seri 100. Jadi untuk suspensinya ini itu juga sama, ngadopsi dengan yang ada di seri 80 ya. Kita ngomongin misalnya depannya dia pakai radius arm, terus juga untuk bagian belakangnya dia multi-linknya juga sama ya, kayak yang ada di seri 80. Jadi untuk gardan itu sama dengan VX, dan sasis ya teman-teman, itu juga kurang lebih hampir sama dengan sasis VX yang seri 80 ya, kalau di 105 ini. Jadi kalau dibandingin sama seri 100, si sasis ini emang lebih sempit ya, lebih sempit, lebih rada ke tengah gitu. Ya itu dia, karena ini emang kurang lebih basicnya kayak sasis 80, tapi yang emang udah disempurnain. Terus kalau kita ngomongin mesinnya di 105 ini cuma ada dua pilihan teman-teman. Ada satu HZ diesel 4200 cc ya, 6 silinder, dan satu lagi yang ada di sebelah gua ini adalah yang mesin 1FZ FE. Jadi untuk 1FZ ini bensin 6 silinder juga dengan cc 4500. Nah, yang akan gue review hari ini adalah sebuah Land Cruiser 105 dengan kode FZJ ya, 105, milik dari Om Boni Guido. Jadi Land Cruiser 105 punya Om Boni ini adalah salah satu Land Cruiser 105 yang unik ya menurut gue ya. Kita nyari yang 105 aja udah susah. Dan ini yang ada di belakang gue, ini udah dimodif sama Om Boni dengan konsep yang cukup menarik. Kalau kita lihat sekilas, dari pakai ban MT dan udah digedein ukurannya, depannya juga ada bull barnya juga,
terkesan kayak oke, ini emang mungkin dipakai buat off-road ya, apalagi ada snorkelnya juga. Ternyata mobil ini dibikin Om Boni dengan konsep untuk lebih touring ya, keluar kota, tapi dengan mayoritas itu aspal. Jadi yang dikejar sama Om Boni adalah untuk tenaga mesin, terutama untuk top speed. Itu dia, makanya gue akan coba kasih lihat apa aja yang spesial di mobil ini. Kita lihat satu-satu. Sekarang kita mulai dari depan teman-teman. Yang paling jelas tentunya untuk bumper ya, udah diganti ya. Bumpernya ini udah di custom. Ini bumpernya ini modelnya emang memperlihatkan kayak mobil ini siap overland ya. Walaupun di sini nggak ada sama sekali mounting ya atau lubang untuk winch-nya. Emang Om Boni ini ngebikin mobil ini lebih peruntukannya lebih banyak di on-road juga ya. Walaupun untuk dipakai off-road tentunya nggak malu-maluin. Jadi selain bumper depan yang diganti dengan bumper custom, satu hal lagi yang menarik buat gua adalah untuk headlamp-nya. Jadi headlamp-nya udah dimodifikasi. Ini rumahnya masih tetap rumah aslinya punyanya 105 ya teman-teman. Tapi di dalamnya ada proyektor LED-nya. Dan ini ternyata ubahannya itu nggak sampai harus ada motong ya atau nyowak gitu. Jadi bolongan asli untuk bohlam di rumah ini itu tetap bisa dipakai untuk ngejepit si tambahan proyektor lamp ini. Terus sisanya itu paling kayak misalnya ini ada deflecta dari AVS. Terus di bagian kap mesin ya teman-teman, ini ada air scoop-nya ya. Berarti mesinnya emang udah disentuh juga nih ya. Nanti kita akan lihat. Selain itu paling yang ngebedain lagi untuk aksen off-road-nya itu ada tambahan snorkel ya. Snorkelnya dia modelnya mirip sama TJM, tapi ini sebenarnya adalah snorkel aftermarket yang Om Boni beli katanya di Inggris, tapi kurang lebih emang desainnya kayak TJM ya. Rapih dan ini pastinya fungsional ya, alias emang ngebolongin sampai ke dalam. Berlanjut buat ke ban dan velg, ini menurut gue cukup menarik teman-teman. Karena kombinasi juga termasuk jarang ya di Indonesia ada orang yang pakai perpaduan antara ban dan velg ini. Jadi untuk bannya ini pakai Yokohama Geolandar MT tipenya G003. Sementara untuk ukurannya 295/70 dan untuk velgnya ini pakai full off-road ya. Ini ring 17 dengan lebar 9, kurang lebih offsetnya itu sekitaran minus 12. Jadi untuk ngomongin ban dulu, jadi ban yang Yokohama Geolandar ini sebenarnya adalah satu ban yang udah melegenda ya. Tapi emang kebetulan di Indonesia itu kalah populer sama beberapa merek-merek lain yang emang lebih banyak dipakai untuk di off-road. Tapi untuk performanya sebenarnya sih juga oke banget. Ini salah satu ban favorit bokap gue ya. Kalau zaman dulu bokap gue speed off-road, itu dia pakai ban ini nih. Dan emang oke banget sih ya. Terus untuk ukuran ini kurang lebih jatuhnya sekitar 34 inch ya. Jadi kalau misalnya suspensi yang nggak di lift kit, itu bakalan mentok teman-teman. Jadi untuk suspensinya, kayak gue bilang tadi, ini kan gardannya full seperti gardan VX ya. Depan belakang solid axle, maksudnya yang seri 80. Sementara ini di lift up-nya itu 2,5 cm menggunakan per dari Ome. Naik 2,5 cm, terus untuk shock breaker-nya pakai Red Flow dengan travel 10 inch. Sementara kalau kita ngomongin untuk ngekoreksi casternya, ini juga pakai caster correction ya. Ada satu hal menarik pas gua tanya ke Om Boni ya, kenapa sih Om pakai ban MT? Padahal penggunaan hariannya itu lebih banyak di aspal ya, baik untuk dalam kota maupun untuk luar kota. Jawabannya ternyata simple. Karena dengan pakai ban MT ini, Om Boni bisa lebih terhindar dari yang namanya ban ketusuk paku. Emang sih dengan profil dan ply yang lebih tebel ya. Kalau ban MT ini ya boleh dibilang lebih kayak kulit badak kali ya. Intinya dia lebih bisa menghindari ada kena bocor seperti yang biasanya suka ada di jalan ya, ranjau-ranjau seperti itu. Oh, ada satu hal lagi yang menarik teman-teman, yaitu untuk remnya. Jadi di mobil ini untuk remnya udah di-upgrade. Pakai AP Racing 4 pot dan ukurannya cukup besar ya, yaitu 330 mili. Ini untuk selang remnya juga udah diganti yang braided semua. Sementara untuk yang belakang itu remnya di sini juga udah di-upgrade ya, pakai keluaran dari StopTech. Nah, biasanya kalau rem-remnya udah di-upgrade kayak gini nih, mestinya untuk performa mesinnya udah berubah nih ya, udah di-upgrade. Nanti kita lihat ke mesin ya. Kita akan muter lagi untuk ngeliat dulu bagian-bagian lain. Kalau ngeliat ke bagian belakangnya, standar, tapi ada box gedenya ya. Sebenarnya gue belum lihat sih isinya ini apa. Kayaknya ini perintilan-perintilan untuk ini ya, kunci-kunci dan juga serep-serep. Kita nggak akan ganggu-gugat. Kita tutup lagi. Gue pengen coba ngolong dulu buat ngelihat bagian kakinya ya.
Oke teman-teman, jadi untuk gardan ini masih stok ya, baik yang belakang maupun depan ya. Gardan itu sama dengan yang seri 80. Sementara untuk sistem suspensi juga sama, hanya saja untuk kita ngomongin Panhard dan juga link armnya itu udah di-upgrade semua ya. Karena ini udah di lift up ya, 2,5 cm. Dan ini yang menarik, ini adalah Airman airbag ya. Ini adalah bump stop ya. Ini bukan air suspension yang warna biru ini. Terus kalau kita ngomongin untuk gardan yang ini di dalamnya ini LSD-nya itu yang aslinya udah diganti pakai punyanya Auburn Gear ya. Sementara untuk final gear-nya ini masih standar, yaitu 1:4,3. Geser lagi, kalau kita ngeliat knalpotnya, ini knalpotnya ini untuk yang di bagian belakangnya ini mufflernya menggunakan Magnaflow ya. Sementara yang dari depan sampai ke bagian tengahnya itu menggunakan Flowmaster. Sementara buat yang gardan depan, ini juga sama ya. Untuk gardannya ini benar-benar full stock, tapi untuk bagian as rodanya di dalam, dia udah pakai as rodanya keluaran dari Trail Gear ya. Jadi udah bahan yang chromoly, lebih kuat. Terus ini persis di depan gua, ini ada shock steer yang keluaran Tough Dog ya. Kalau model yang pakai per kayak gini, dia itu lebih gampang untuk setirnya kembali lagi ke posisi lurus ya, atau dibilangnya itu RTC ya, return to center nih. Nah, selain itu, kalau kita ngomongin untuk radius armnya, ini semua masih standar teman-teman. Tapi dia untuk casternya itu udah dirubah ya, ada pengkoreksinya itu supaya bisa kembali lagi sesuai dengan semestinya. Sementara buat di gardan depan ini, dia itu udah ada electric lockernya ya, keluaran dari Eaton untuk yang bagian depan. Jadi depan belakang ini udah isi semua ya, nggak open lagi. Oke, sekarang kita lihat dalamnya ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, sekarang buat teman-teman yang mungkin hafal sama bentuk interior dari seri 100, tahu ini ada beberapa perbedaan ya di sini ya. Ini bukan ngomongin adanya head unit Android ya yang display cukup gede ini, bukan. Tapi untuk dashboardnya itu sendiri, dashboardnya ini udah di custom teman-teman, dikombinasi sama dashboardnya dari Lexus LX 470. Jadi untuk bagian tengahnya ini udah punyanya Lexus ya, punya LX 470. Jadi kalau misalnya aslinya dia masih kayak AC-nya tuh modelnya yang knob gitu ya, tapi ini udah model digital. Jadi kalau kita ngomongin untuk elektrik ya di dashboard, ini juga udah di custom, digabung sama wiringnya untuk LX 470. Terus juga untuk setirnya teman-teman, ini setirnya juga sama, ini basicnya udah diganti pakai punya LX, tapi tetap dikombinasi ya sama bagian tengahnya tetap punya Toyota, jadi logonya tetap korek ya sama mobilnya. Yang paling menarik menurut gua di setirnya ini justru adanya pedal shifter ya di sini ya. Jadi shifternya ini diambil dari Mercedes-Benz W204 dan udah pasti fungsi ya, bukan sekedar tempelan aja. Nih kalau kita lihat dari sisi samping nih, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini aktif pastinya. Jadi yang dikombinasi sama LX 470 nggak cuma dashboard ya, tapi juga untuk door trimnya ya. Jadi senada semua ya, hood panelnya dari mulai di setir, di dashboard, dan juga untuk di door trimnya juga. Nah, satu hal lagi yang menurut gue paling menarik itu adalah untuk transmisinya. Jadi transmisinya nggak dibiarin standar teman-teman. Menurut gue ini ubahannya cukup radikal di mobil ini ya. Jadi untuk mengimbangi si mesinnya yang sangat bengis, untuk transmisinya ini juga perlu di-upgrade ya, biar bisa ngimbangin juga. Jadi kalau ngomongin transmisinya, ini untuk pertama kalinya gue merasa gue harus bener-bener ngulik banget ya. Biasanya untuk transmisi di mobil yang lain-lain tuh relatif hanya sekedar diganti segelondongan terus udah selesai. Tapi di mobil Om Boni, transmisinya ini dia udah pakai ECU standalone ya. Jadi punya ECU sendiri. Posisinya ada di sini teman-teman. Ini dia. Ini untuk ECU-nya ya. Ini CompuShift 2 mereknya, dan dia itu modelnya itu ada displaynya. Displaynya di sini. Nanti kita akan coba nyalain untuk ngelihat ada apa aja ya di display itu. Tapi sebelumnya kalau kita ngomongin untuk transmisi ini, beberapa bagian lain yang dirubah ya, itu salah satunya adalah untuk torque converter ya, atau donatnya. Donatnya itu dia udah pakai custom Roadrunner, itu stallnya dia lebih tinggi ya, stallnya lebih tinggi. Terus juga untuk couplingnya dia udah diganti pakai Rybestos. Terus juga untuk valve bodinya di transmisi ini itu udah diganti yang heavy duty juga ya, keluaran dari All Sales Automatic Australia. Nah, sekarang kita akan coba nyalain untuk ngeliat ya, ini bisa buat apa aja sih. Kita coba nyalain dulu. Oke. Wah, itu
starter idle lumayan tinggi nih. Oke, ini dia teman-teman. Jadi displaynya itu dia ngasih liatin ada RPM, terus untuk gearnya lagi pakai gear berapa, temperatur, terus juga untuk throttle positionnya, untuk kecepatan, untuk settingan dan macam-macam. Kita juga bisa ngeganti di sini untuk ngasih liatin sekarang lagi di gigi berapa ya. Terus juga untuk kecepatan, dan ini bisa di setel macam-macam teman-teman. Settingannya menurut gue cukup kompleks, dimana kita bisa nyetel rasio gigi, rasio dari setiap ininya ya, shiftingnya itu sebenarnya bukan rasio sih, timingnya. Jadi kapan dia akan ngoper, kapan dia nggak ngoper dulu. Jadi udah kayak kita main game ya di sini ya. Yang gue ngerasain di mobil ini, jadi ini ternyata rasionya itu cukup panjang-panjang, karena Om Boni itu emang nge-setup mobil ini untuk perjalanan aspal tapi jarak jauh ya. Jadi yang Om Boni kejar salah satunya itu adalah untuk top speednya juga. Nanti akan kita coba setelah ini. Oh iya, sekarang ngomongin untuk transfer case teman-teman. Jadi di seri 100 ini itu 4-wheel drive-nya udah full time ya. Jadi udah nggak ada 2-wheel drive-nya lagi. Jadi pilihannya ini cuma untuk H dan juga L ya. Ya sama netral ya pastinya. Terus kalau kita ngomongin untuk di vlognya itu ada di sini. Karena udah full time, dia pastinya itu untuk di bagian transfer case-nya ya, dia itu menggunakan visco coupling ya. Jadi pembagi ke depan dan ke belakangnya itu bisa bervariasi. Tapi kalau udah kita pencet di vlognya di sini, maka pembagian distribusi ke gardan depan dan ke belakang itu udah jadi 50-50 ya. Makanya itu dia kalau untuk di off-roadnya pasti lebih sakti kalau di vlognya kita pasang. Sementara di sebelahnya ini udah ada untuk ngaktifin di vlog di gardan ya, baik yang gardan belakang maupun gardan depan. Tapi karena di mobil ini ganti aftermarket, jadi belakangnya kan udah pakai Auburn gear ya, LSD. Sementara untuk ngaktifin locker depan, Eaton elektriknya itu di sini ngaktifinnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ngomongin untuk mesinnya teman-teman. Jadi kebanyakan dari yang seri 105 ini mesinnya itu yang diesel ya, menggunakan mesin dengan kode 1HZ. 1HZ tuh dari yang seri sebelumnya, seri 80 itu udah dipakai juga teman-teman. Dan itu adalah salah satu mesin diesel yang sangat cocok banget untuk dipakai kerja ya. Emang dia tenaganya nggak segede yang 1HD, tapi dia sangat reliable sekali. Selain mesin yang 1HZ, di yang 105 ini salah satu mesin yang lebih langkanya itu adalah 1FZ FE, seperti yang ada di mobil ini. Jadi 1FZ FE ini kurang lebih bisa ngasilin tenaga sekitar 240 HP ya teman-teman, dengan torsi 410 Nm. Tapi yang ada di sini ternyata ini udah dipakein supercharge. Bisa ngasilin tenaga sampai kurang lebih 420 HP ya. Torsinya pun naik ke 600 Nm. Nah, kita akan coba lihat ya, apa aja yang ada di sini. Karena ini menurut gua lumayan banyak ya untuk ubahannya. Jadi yang pertama untuk supercharger itu sendiri ya teman-teman. Gua akan ngejelasin dulu tipenya. Jadi tipe yang ada di sini adalah tipe yang twin screw ya. Dia tipenya ada macam-macam, ada yang roots yang lebih jadul lagi, ada twin screw, dan ada juga yang bentuknya kayak turbo yang dinamain centrifugal. Sementara kalau yang model twin screw ini, dia kelebihannya RPM-nya lebih merata ya, dari bawah ke atas gitu. HP-nya juga bisa menghasilkan lebih besar daripada yang model yang roots ya, yang lama. Sama dia ya tingkat kebisingannya menurut gua masih oke banget. Walaupun untuk kekurangannya, dia instalasinya emang lebih rumit ya ketimbang yang model centrifugal atau yang seperti turbo. Oke, sementara untuk mereknya sendiri, jadi supercharger kit di mobil ini itu pakai keluaran bullet supercharging ya teman-teman ya. Dia terus untuk di bagian intake sini dia udah dirubah karena dia sistemnya itu udah model water to air intercooler ya. Jadi untuk intercoolernya atau pendinginannya itu udah dikombinasi dengan air. Sementara dia untuk pendinginannya dia modelnya itu udah dual pass ya. Jadi untuk heat exchanger ya kita bilang ya, untuk intercoolernya ada di bagian sini, sama satu lagi, nah ini dia di bagian bawah sini. Jadi dia lebih optimal lagi untuk coolingnya. Terus habis gitu untuk di bagian twin screw-nya ya. Untuk twin screw-nya ini HPS dengan kapasitas 2,1 liter. Satu hal yang juga menarik, jadi di mobil LC ini dia udah menggunakan water methanol injection kit ya teman-teman ya. Jadi gunanya dia adalah untuk menyemprotkan ke bagian air inlet ya, supaya knockingnya itu bisa dihindarin. Kayak kita tahu kalau misalnya mobilnya udah performanya udah tinggi gitu kan,
dan kalau misalnya kita ngomongin secara suhunya dan juga untuk oktannya tidak pas, salah satu efeknya adalah knocking. Nah, si water methanol ini dia membantu untuk membuatnya jadi seimbang ya, sehingga tidak terjadi knocking. Terus di bagian sini kita lihat untuk akinya, ini juga udah pakai aki Amarong, udah ganti aki kering, dan jumlahnya ada 2 ya teman-teman. Sini satu untuk mesin, satu untuk segala macam aksesoris. Yang juga menarik di sini untuk menyederhanakan ya, fuse dan relay itu digunakanlah PDM atau Power Distribution Module ya. Jadi PDM itu ada 2, yang satu sini, satu ada di sana. Sama fungsinya kurang lebih untuk segala macam aksesoris ya, dan juga beberapa untuk bagian-bagian dari mesin. Geser lagi ke sebelah, ini ada baterai isolator ya, karena ini udah menggunakan 2 buah aki. Om Boni menambahkan multi baterai isolator keluaran dari Warren. Sementara untuk alternator sendiri itu udah diganti juga teman-teman. Diganti ukuran besar, ukuran 250 ampere ya. Ini custom buatan dari galeri alternator ya. Di sini juga ada satu hal yang menarik teman-teman. Ini adalah breeder ya. Ini adalah breeder untuk segala macam drivetrain ya, dari mulai gearbox, transfer case, dan untuk gardan-gardan. Karena mungkin terkesan sepele, tapi kalau kita banjir-banjiran ya, atau lagi off-road, lewatin air, sebelum air itu naik ke atas, orang kan pada takut kan masuk ke air intake ya, jadi pada pasang snorkel. Tapi jangan lupa, untuk di bagian gardan-gardan itu sebenarnya lebih cepat untuk kerendam ya, dibandingkan di bagian air intake yang ada di atas sini. Jadi supaya olinya nggak nyampur sama air, dibuatlah ini breeder di bagian sini. Ini filternya di sini nih. Dan terakhir, untuk ngomongin untuk pendinginannya, ini emang untuk di radiatornya masih menggunakan radiator stoknya ya, emang lebih cukup. Tapi untuk pendinginan tambahannya melalui extra fan udah jadi hal wajib ya. Extra fan-nya itu keluaran dari Permacool, dan totalnya fan-nya di sini ada 5 ya. Banyak banget ternyata. Dari mulai yang ada di depan sini sampai di bawah sini juga, di balik sini ada fan-nya juga. Jadi itu untuk ngejamin pendinginannya tetap optimal buat mesin dengan HP sekitar 400-an ini. Sementara teman-teman, untuk internal dari engine ini juga mayoritas sudah mengalami perubahan ya. Dari mulai untuk pistonnya, untuk klepnya, terus juga untuk pengapian, sampai ecunya ini udah menggunakan standalone. Kurang lebih seperti ini teman-teman, untuk spek lengkap dari modifikasi mesinnya. Banyak ya ternyata ya. Nah teman-teman, sebelum kita nyobain untuk testing off-roadnya, gue pengen nyobain dulu untuk testing on-roadnya nih ya, yang gue lakuin di hari lain. Pertama gue pengen ngomongin dulu untuk suspensinya. Jadi kemarin, waktu weekend kemarin gue sempet ngebawa 105 ini ke Mekarta ya, pas lagi latihan sprint rally. Di sana kan ada track sprint rally baru, ada yang aspalnya dan ada yang tanahnya. Nah pas lagi sesi survei kan itu kita emang pakai mobil biasa ya, bukan mobil rally-nya gitu ya. Gue sempat masuk ke dalam untuk nyobain 105 ini gitu. Overall gue kaget juga sih, soalnya untuk ukuran yang udah ditinggiin ya, udah di lift up dengan ban gede, ternyata stabil banget. Dan gue boleh bilang di antara seri 80 ya atau 105 yang intinya pakai gardan solid, yang udah versi tinggiin, ini adalah salah satu yang paling stabil yang gue pernah nyoba. Jadi pas lagi nyoba manuver tuh juga pede banget ya, ditekuk kanan kiri. Sementara tracknya sendiri tuh juga modelnya yang full sideway terus ya. Kelar kita balik arah kiri, langsung balik arah kanan gitu. Dan dia bikin orang juga yang nonton juga pada kaget juga, wah gila juga ya Land Cruiser ya. Padahal ya mungkin oke lah, gue aja sedikit gila, tapi mobilnya sendiri juga sebenarnya capable banget gitu secara ngomongin suspensinya. Terus yang kedua untuk steeringnya juga enak banget, karena yang gue tahu Boni ini juga cukup melakukan fine tuning ya untuk steering ya. Orang jarang main 4x4 yang benar-benar mikirin ke steering banget. Biasanya kan lebih ke suspensi utamanya. Tapi Om Boni mikirin banget. Jadi kalau kita ngomong untuk
alignment semua, kayak casternya untuk cambernya itu dipikirin banget ya, termasuk untuk modify steering house-nya. Jadi yang gue rasain ini salah satu Land Cruiser yang steeringnya padat banget ya, enak banget jadi handlingnya. Kalau kecepatan tinggi kitanya pede jadinya. Nah sekarang kalau kita ngomongin buat mesinnya nih teman-teman, dan gearnya ya, transmisinya, kan seperti yang kita tahu ini final gear standar 4,3 karena Omboni itu peruntukannya lebih untuk top speednya ya. Jadi kita emang final gearnya nggak digedein. Kalau nggak di final gearnya nggak digedein, dengan ban 34 ini jatuhnya sebenarnya under gear ya. Under gearnya untuk pas awalannya ya. Kita nggak bawa bobot 105 ini dengan ban yang udah lebih besar dari aslinya, bawahnya mestinya agak kedodoran. Nah tapi dengan pakai supercharge itu sangat nolong banget, karena karakter supercharge dibanding turbocharge, kalau supercharge itu dia lebih dapet tenaganya itu di RPM bawah ya. Jadi buat kita yang mungkin emang pengen lebih nyari RPM bawahnya ketimbang untuk yang di atasnya, supercharge itu jadi salah satu pilihan yang mungkin lebih ideal ketimbang kita pakai supercharge. Nah jadi di mobil ini kalau kita ngomong untuk top speednya itu udah bisa dapet banget ya nanti ya di atasnya gitu, karena final gearnya kecil ya atau high. Sementara untuk di bawahnya supaya tetap bisa ngeberangkatin mobil ini itu dia pakai supercharge. Nah kan gearboxnya ini juga udah pakai ECU sendiri ya, pakai yang compulsive gitu ECU-nya. Jadi bisa diatur juga untuk timing ngopernya. Supaya bawahnya nggak kedodoran, ini dibikin shiftingnya itu untuk 1 ke 2-nya emang deket ya. Tapi untuk yang 3 ke atasnya nanti jaraknya rada jauh-jauh. Jadi kalau misalnya gua pakai mod biasa, dia itu kurang lebih awalnya kaget dulu ngejambak, abis itu dia udah ngopernya jadi panjang-panjang ya, RPM-nya tuh rendah banget. Nah yang menarik di mobil ini teman-teman, ini ada pedal shifternya ya. Ini pedal shifternya itu pakai Mercy kan W204 yang kemarin ini sebenarnya banyak teman-teman nanyain pas gua upload di IG, ini sebenarnya pakai apa sih, kok ada pedal shiftnya ya gitu. Jadi gua aktifinnya tinggal pencet shift up-nya aja atau shift down-nya, dia langsung berubah. Nih gua turunin giginya. Bentar, gue pengen buka dulu kacanya mungkin biar agak lebih kedengeran suara mesinnya ya, soalnya kedap banget nih mobilnya. Gue turunin giginya, ini gigi 2. Oke, sekarang dari gigi 1 kita coba ya. Oke. Masuk 100 km per jam, gue nggak terlalu ngebut banget. Tadi gue shiftingnya di 4000 dan sebenarnya masih bisa lebih dari itu ya. Kalau misalnya sekarang sampai gigi 3 yang gue tahu nih mobil ini bisa di 130 km per jam ya. Itu untuk gigi 3-nya aja gitu. Jadi pas gigi 4-nya sebenarnya ini mobil enteng banget gitu buat lari ke 160-170 km per jam. Dan jangan lupa ini udah tinggiin ya, dan secara bannya udah lebih besar, jadi kalau kita ngeraih segitu sebenarnya juga nggak gampang juga gitu. Oke, sekarang kalau ngomongin remnya teman-teman, ini remnya udah diganti kan pakai AP Racing yang depan, kalau yang belakangnya pakai Stop Tech ya, jadi udah big brake kit gitu. Ini juga mungkin jadi salah satu catatan juga buat teman-teman yang pengen ya ngubah mobilnya, dikencengin, tapi jangan lupa itu dia remnya juga harus di upgrade juga ya. Jangan sampai mobil kita udah tenaganya udah gede banget tapi remnya masih standar dan pada akhirnya malah nggak mencukupi ya, yang ada malah jadi bahaya. Oke teman-teman, kita udah dulu ya untuk yang testing on roadnya. Kita langsung kembali lagi ke tanah lagi nih. Ini kalau kebanyakan testing on roadnya nanti namanya jadi aspal car vlog ya. Tapi yang jelas udah sesuai banget sama konsep yang dibikin sama Omboni. Jadi konsepnya itu tetap untuk on road, si 105 ini untuk dipakai touring, jarak jauh keluar kota, dan pastinya untuk off-roadnya tetap nggak malu-maluin lah. Tenang aja, kalau Land Cruiser sih nggak bakal malu-maluin walaupun standar sekalipun ya teman-teman. Overall gue puas banget, yang pasti untuk suspensinya stabil banget, mau di on-road atau di off-roadnya. Terus dari mesinnya luar biasa banget. Ini pengalaman pertama gue ya pakai mesin yang FZ dibikin jadi supercharge. Dan gue makin pede karena remnya udah diganti big brake kit ya. Jadi istilahnya tenaga
itu diimbangi dengan pengereman yang lebih dari cukup. Oke, kita kembali lagi ya ke BSD untuk sedikit icip-icip off-roadnya. Seru banget teman-teman. Oke, sekian dulu berarti untuk review hari ini Land Cruiser FZJ 105 milik dari Om Boni. Seru banget, dan ini merupakan salah satu experience yang beda ya dari yang biasa gue lakukan. Overall, mobilnya ini oke banget. Konsepnya itu sangat kuat ya. Jadi setiap apa yang menempel di sini menurut gue itu emang punya alasan yang mendasar ya, nggak sekedar asal tempel gitu. Menarik buat kita pakai touring, keluar kota, full on road nggak masalah. Untuk ngajar top speednya juga oke banget. Kalau kita mau pakai off road juga sebenarnya sekarang lebih dari cukup ya. Hanya dengan sedikit penyesuaian, kayak misalnya untuk rasio final gearnya ini udah makin sakti lagi untuk dipakai off road. Oke teman-teman, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini kalian subscribe ya. Jarang-jarang ya gue minta subscribe, tapi boleh ya. Dan juga tekan jempol ke atasnya kalau kalian suka. Kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, terima kasih.